Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak Miss yang di rumah? Masih tetap semangat? Udah bosan liburan? Nah, pasti banyak banget komentarnya. Tapi yang jelas, walaupun kalian di rumah, walaupun kalian hanya berdiam diri di rumah, atau dalam bahasa kaliannya adalah menjadi kaum rebahan katanya, harus tetap semangat dan melakukan hal-hal yang produktif. Apalagi ini sudah mau mendekati Ramadan, kebiasaan yang dibikin oleh sekolah atau habituasi yang diberikan oleh sekolah, silahkan kalian jalankan dengan sebaik-baiknya agar nanti saat Ramadan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi Ramadan. Dan juga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir, jadi kalian bisa kembali masuk sekolah, bisa kembali bertemu dengan teman-teman kalian, bertemu dengan miss dan mister sekalian, dan kalian bisa belajar kembali bertatap muka dengan para guru-guru kalian. Terima kasih untuk ayah dan bunda, mamah dan papa yang sudah senantiasa mendampingi anak-anak soleh dan solehahnya di rumah. Semoga bisa semakin mempererat batin dan ikatan antara mamah dan anak. Oke, untuk kali ini Miss Ika akan memberikan materi. Yang jelas materinya materi IPS ya, bukan matematika karena Miss Ika bukan Miss Tami atau Miss Yanti. Jadi materi IPS kali ini adalah sesuai dengan yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Kita masuk ke dalam bab sejarah, berarti kalian akan mempelajari tentang masa lalu Indonesia, masa lalu perjuangan rakyat Indonesia, apa yang terjadi di zaman dahulu. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Oke, kalau kemarin itu kita sudah bahas bahwa ada 4 bangsa asing yang datang ke Indonesia. Bangsa asing itu bangsa Eropa ya, lebih khususnya bangsa Eropa atau bangsa Barat, yaitu yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, lalu Inggris, dan yang terakhir Belanda. 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia. Setelah Belanda, ternyata bangsa dari luar negara Indonesia belum puas atau belum puas untuk datang ke Indonesia. Maksudnya adalah ingin tetap menguasai Indonesia. Tujuan utamanya adalah ingin meraup rempah-rempah terbaik yang ada di Indonesia. 4 bangsa tersebut berasal dari Eropa, 1 bangsanya tetangga kita, yaitu yang berasal dari Asia Timur. Kalian semua sudah pasti tahu adalah dari negara Jepang. Nah, yang pertama kita bahas adalah kedatangan bangsa Portugis. Oke, sebelumnya tapi apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari tentang ngapain bangsa Eropa, bangsa Barat datang ke Indonesia terus kita harus tahu? Yang pertama sudah pasti, karena ini pelajarannya adalah pelajaran sejarah, kita tidak boleh melupakan sejarah. Apa yang terjadi di Indonesia pada masa itu kita harus tahu, kita harus paham, agar nantinya kita tahu seluk-beluk perjuangan rakyat pahlawan Indonesia pada masa itu. Maka tujuannya adalah agar kita tahu datangnya bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia tuh kapan, di mana, sama siapa yang memimpin. Yang kedua, mengetahui awal dan akhir, kapan datangnya, kapan juga berakhirnya. Itu yang mau kita pelajari. Dan yang ketiga, setelah adanya bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia? Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Bangsa asing pertama yang menduduki atau datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia.
Sebenarnya Portugis datang ke Indonesia itu dibuka atau diawali oleh Bartolomeus Dias atau B. Dias. Bertujuannya pertamanya adalah untuk ke India. Jadi, kemarin kita sudah bahas bahwa bangsa imperialisme kuno itu mempunyai semboyan 3G, glory, gospel, gold. Yang berarti adalah kejayaan, keemasan, dan kemenangan. Jadi mereka menjelajahi samudra yang ada di dunia ini. Tujuannya adalah ingin menguasai negara-negara yang ada di dunia. Lebih tepatnya bukan hanya menguasai, tapi juga berdakwah menurut versi mereka, yaitu menyebarkan agama Kristiani. Nah, penjelajahan tersebut dimulai oleh si Dias kelas 8 bedong ya. Di Bartolomeus Dias ini tujuannya sudah pasti adalah 3G tadi. Tapi ternyata para bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah terbaik dimanapun adanya. Nah, kalian semua sudah paham bahwa rempah-rempah terbaik itu tidak berada di bangsa Eropa atau di benua Eropa, tapi adanya di Asia. Karena memang rempah-rempah yang ada di Asia itu tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Maka para bangsa Portugis itu, para bangsa Eropa itu mencari kemana mereka akhirnya mendapatkan rempah-rempah terbaik. Buat apa sih rempah-rempah? Rempah-rempah itu mereka cari untuk menghangatkan tubuh mereka pada masa winter atau musim dingin. Oke, diawali di tahun 1487, bangsa Portugis yang bernama Bartolomeus Dias ini bertolak ke India, pengen ke India. Jadi bangsa Eropa itu pertama kali tahunya itu rempah-rempah itu adanya di India. Tapi dia nggak sampai ke India, hanya sampai di Afrika Selatan atau Tanjung Harapan. Lalu pada tahun 1497, setahun setelahnya, dilanjutkanlah oleh Vasco da Gama. Dia sampai ke India, di Calicut, India. Tapi yang dia tahu rempah-rempah itu adanya cuma di India. Ternyata dari Vasco da Gama ini terbukalah jalan ke Asia yang lain atau ke negara lain yang ada di Asia. Kan India dekat-dekat tuh sama Indonesia. Maka akhirnya Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 menemukan jalan ke Indonesia dan sampailah dia di Malaka. Malaka itu daerah wilayah Maluku dan akhirnya diterima oleh Raja Ternate. Ya, jadi dia tibanya di Ternate. Itu awal kedatangannya bangsa Portugis ke Indonesia. Oke, kita lanjut. Kenapa sih akhirnya dia bisa diterima oleh masyarakat Ternate padahal kan dia bangsa asing? Kenapa bisa? Nah, ternyata bangsa Portugis itu punya tujuan awalnya memang hanya untuk berdagang rempah-rempah. Jadi, masyarakat Ternate pada masa itu merasa untung tentang adanya atau dengan adanya kedatangan bangsa Portugis pada masa itu. Karena berarti mereka bisa menjadi langganan perdagangan rempah-rempah Ternate itu dari bangsa asing nih. Berarti keuntungannya bisa 2 kali lipat lebih banyak daripada dia harus berdagang dengan wilayah lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Ternate pada masa itu sedang punya masalah sama wilayah lain yang berada di Malaka, yaitu Tidore. Maka dia ingin berharap bahwa bangsa asing ini kan sudah punya pengalaman lebih baik, sudah punya armada kapal lebih bagus, bahkan bangsa asing itu sudah punya senjata-senjata terbaik. Maka mereka berharap, masyarakat Ternate berharap pada masa itu adalah bangsa Portugis bisa membantu Ternate dalam menghadapi musuh. Itu dua alasan kenapa akhirnya masyarakat Ternate menerima bangsa Portugis di Indonesia, khususnya di Malaka. Oke. Tapi ternyata datangnya bangsa Portugis ke Indonesia itu nggak lama, karena ternyata sejarahnya begini. Jadi pada tahun 1521 bangsa Portugis sama Raja Ternate ini kan berbicara ya. Mereka bilang bahwa bagaimana caranya agar Ternate ini bisa menguasai daerah Malaka, wilayah Malaka.
Jadi bisa mendirikan kerajaan Ternate tanpa harus ada kerajaan dari kerajaan lain. Maka Portugis akhirnya membantu Ternate. Pada masa itu Ternate sama Tidore sedang mengalami perang wilayah atau perang kerajaan. Maka pada tahun 1521 Portugis mendirikan Benteng Sao Paulo namanya. Benteng Sao Paulo ini didirikan oleh bangsa Portugis guna melindungi Ternate dari serangan musuh. Makin baik dong Raja Ternate terhadap bangsa Portugis. Kenapa? Karena mau membantu. Nah, akhirnya karena sudah dibantuin dalam serangan musuh tersebut, si Portugis mendapatkan hak dari Raja Ternate untuk menguasai rempah-rempah. Makin enak dong ya. Udah menguasai rempah-rempah, otomatis berarti menguasai wilayah yang ada di Ternate pada masa itu. Dari hal itulah akhirnya bangsa Portugis mulai tidak tahu diri atau bersikap sewenang-wenang, berpikir bahwa bangsa Portugis pada masa itu merupakan bangsa yang menguasai wilayah Ternate. Gak terima akhirnya. Masyarakat Ternate merasa bahwa kok tiba-tiba seperti ini. Nah, akhirnya hubungan Ternate semakin tidak baik dengan Portugis. Ditandai dengan dibunuhnya Sultan Khairat atau Raja Ternate oleh bangsa Portugis. Maka rakyat Ternate melawan bangsa Portugis pada masa itu. Lalu akhirnya terusirlah bangsa Portugis dari Ternate. Itu Portugis. Kita lanjut ke kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Punya punya kesamaan yang sama. Maksudnya waktunya berdekatan dan punya hubungan pada masa itu. Spanyol datang ke Indonesia tiba tahun 1521. Sama, tibanya di wilayah Maluku. Tapi Spanyol itu berlayar dari Filipina, singgahnya di pelabuhan Tidore. Nah, sama bertujuannya menguasai rempah-rempah. Itu awal kedatangannya. Yang terjadi ternyata Tidore sama Ternate kan sedang tidak baik hubungannya. Nah, Spanyol tahu kalau Portugis itu beraliansi dengan Ternate, maka Spanyol berpihaklah kepada Tidore. Jadi Portugis bersama dengan Ternate, Spanyol bersama dengan Tidore. Nah, dari sinilah akhirnya menimbulkan persaingan. Bukan hanya persaingan dagang, juga peperangan antara Ternate dengan Tidore dan Portugis dengan Spanyol. Tapi dengan segala kecanggihannya ternyata Portugis lebih unggul daripada Spanyol. Dari situlah akhirnya Spanyol tidak bisa berkutik di Maluku. Karena persaingan dagang itu, Portugis akhirnya membuat kesepakatan yang dinamakan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Apa isinya? Isinya Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Spanyol hanya boleh menguasai perdagangan di Filipina. Dari perjanjian inilah akhirnya Spanyol tersisih dari perdagangan Maluku dan akhirnya menyingkir ke Filipina di tahun 1534. Itu menjadi akhir ditandainya Spanyol ada di Indonesia. Dari situlah Spanyol berakhir, Portugis terus berlanjut. Nanti ceritanya akan dihubungkan dengan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Tapi kita cukupkan dulu untuk saat ini. Dua negara yang sudah kita bahas yaitu adalah bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu, nanti kita akan kembali bercerita. Sekian dari Miss Ika mohon maaf bila memang ada salah kata dari pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bisa kita terima dengan baik dan kalian bisa mendapatkan kebermanfaatan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.